Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai OC curve atau operating characteristic curve, di mana konsep ini menjadi basis atau dasar dalam menentukan atau merancang perencanaan acceptance sampling. Lalu apa itu OC curve? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas OC curve, kita akan membahas dulu mengenai notasi yang biasa digunakan dalam acceptance sampling, terutama di single sampling untuk atribut. Kita akan lihat ilustrasinya. Jika sebuah lot berisi N besar unit disubmit oleh supplier untuk dilakukan sebuah inspeksi, maka single sampling plan ditentukan oleh nilai N, ukuran sampel N kecil ya, dan C itu kriteria penerimaan. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan kita mendapatkan N besar itu 10.000, N kecil itu 89, dan C itu sama dengan 2. Nah, apa arti notasi matematika tersebut? Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Lot yang berisi 10.000 unit akan kita ambil sampel sebanyak 89 unit. Dan lot akan diterima jika jumlah defect lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, itu definisinya dari notasinya. Yang harus kita ingat adalah N kecil dan C-nya. N besar dari populasi ya. Nah, selanjutnya jika sudah kita memahami N dan C tersebut, kita akan membahas mengenai OC curve, di mana OC curve adalah ukuran efektivitas dari rencana acceptance sampling. Ukuran efektivitas dari sebuah rencana acceptance sampling dapat dilihat dari operating characteristic curve atau OC curve. Nah, OC curve ini memetakan nilai probabilitas penerimaan lot untuk setiap fraksi unit cacat dalam lot. OC curve dapat menunjukkan kemampuan untuk membedakan lot baik dan lot buruk, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah discrimination power. Kita lihat bentuk kurvanya adalah seperti ini. Ini adalah kurva untuk N sama dengan 89 dan C sama dengan 2. Di mana sumbu X-nya adalah jumlah defect dalam lot, dalam fraction ya, dalam pecahan, dalam rasio, atau bisa dirubah jadi dalam persen juga. Kemudian sumbu Y-nya adalah PA, probability of acceptance. Nilainya 0 sampai 1. Nah, misalkan nih ilustrasinya. Pada kenyataannya jumlah defect dalam lot itu 2%. Dan 2% ini masih bisa kita terima. Nah, maka garisnya di sebelah sini ya. 2% itu kan 0,02. Nah, dengan demikian probabilitas lot diterimanya itu ke sebelah sini. Tarik geser sebelah sini itu sekitar 0,75. Karena diterimanya 0,75 berarti bisa jadi lot tersebut ditolak ya, padahal termasuk bagus tuh 2% itu. Karena memang tadi ada risiko alfa dan beta. Nah, sehingga probabilitas lot yang ditolak itu 1 kurangi 75% sama dengan 25%. Dengan demikian, kita akan terekspos oleh risiko alfa sebesar 25%. Alfa itu adalah menolak apa yang seharusnya diterima. Nah, di sisi lain, kita punya kurva seperti ini sama, N89C-nya sama dengan 2.
Tapi ilustrasinya bahwa pada kenyataannya jumlah defect dalam lot itu 5%. Dan 5% defect itu kita akan tolak karena terlalu berisiko lah, terlalu jelek. Nah, 5%-nya di sebelah sini. Walaupun kita harusnya menolak si 5% tersebut, dia masih ada probabilitas diterima sebesar yang ke sini gesernya. Ya, sekitar 0,15 lah, atau 0,17 atau 17%, 15%, sekitar segituan. Sedangkan probabilitas ditolaknya itu 1 minus 15%, yaitu sama dengan 85%. Harusnya kan ditolak ya, tapi probabilitas ditolaknya 85%. Karena sampling itu punya kekurangan terekspos resiko alfa dan beta, dan pada kasus ini kita terekspos pada resiko apa? Beta atau alfa? Ya, beta ya, sebesar 15%. Karena harusnya defect 5% itu ditolak, tapi kita punya probabilitas menerima lot sebesar 15%, dan itu merupakan kesalahan beta, menerima apa yang seharusnya ditolak. Nah, lalu sebaiknya seperti apa sih OC curve itu? Nah, ini adalah OC curve yang ideal. Misalkan kita inginkan lot yang jumlah defect-nya di bawah 1% itu diterima. Kita inginkan lot yang jumlah defect-nya di atas 1% itu ditolak. Nah, jika pada kenyataannya defect-nya di bawah 1%, defect-nya di bawah 1%, maka 100% akan diterima jika OC curve-nya seperti ini. Nah, misalnya kita ambil 0,5%, ditarik ke atas. Nah, PA-nya pas 1 ya, berarti tidak ada kesalahan alfa. Di sisi lain, jika defect-nya di atas 1%, misalnya 3%, maka 0% diterima atau 100% ditolak seluruhnya. Ini 0,3, ditarik garisnya di sebelah situ, 0%. Nah, bentuk OC curve ini akan tergantung pada tadi N dan C ya. Bentuk OC curve itu akan beda-beda tergantung dengan N dan C. Dan OC curve ideal ini tidak ada. Sebenarnya ada, tapi inspeksinya harus 100%. Ya, jadi dalam tanda kutip, OC curve untuk acceptance sampling itu tidak ada. Nah, mungkin sekian saja pembahasan mengenai OC curve. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Kita sudah membahas mengenai notasi N besar, N kecil, dan C. Kemudian kita sudah bahas juga C curve ialah kurva yang memetakan probabilitas penerimaan lot untuk setiap fraksi unit cacat lot. Dapat digunakan untuk menghitung kesalahan alfa dan kesalahan beta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.